Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Bakri, NIM 19073070, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi administrasi dan supervisi pendidikan tentang yang pertama konsep administrasi kurikulum, kedua proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, yang itunya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama konsep administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam perkembangannya, selanjutnya istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sedangkan dalam pengertian luasnya, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan pengertian luas ini, berarti usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam upaya menghasilkan lulusan yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tercakup dalam pengertian hukum. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi atau menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kedua, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaannya secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkatan sekolah, apapun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usahanya pada praktik belajar mengajar atau disebut PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya proses belajar mengajar atau PBM. Selanjutnya tentang proses administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli tertentu atau disebut expert dalam bidang perencanaan kurikulum sehingga direncanakan baik-baik sebelumnya. Beberapa pendapat ahli yang mengungkapkan bahwa tidak ada aspek-aspek kurikulum yang harus direncanakan jauh sebelum situasi belajar mengajar atau situasi belajar langsung. Yang itu untuk penjelasan singkat, terdapat pendapat yang berbeda itu dapat dikelompokkan. Yang pertama, satu kurikulum seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh expert dan dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum direncanakan secara terperinci di muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Perincian dilakukan oleh guru berdasarkan kebutuhan murid.
Yang keempat, kurikulum direncanakan dalam garis besarnya berisi partisipasi dari guru-guru dan tokoh-tokoh oleh masyarakat. Perincian ini dilakukan oleh perencanaannya bersama guru dan murid. Yang kelima, kurikulum direncanakan oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar tanpa perencanaan jauh di muka. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum tersebut. Sebagus apapun desain itu atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung juga pada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya dimiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat, tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum. Antara lain, yang pertama tentang pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran, masalah atau hambatan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, strateginya adalah pembelajaran masih mengacu pada penguasaan info dan pengetahuan. Yang kedua, sering tidak dapat terlaksanakan secara optimal. Yang ketiga, masih sebatas pada sosialisasi dan pola hafalan. Yang ketiga, kurangnya kegiatan siswa. Yang keempat, guru dan personil sekolah sulit mengubah pola pikir lama ke yang baru. Yang selanjutnya, pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dapat pengembangan pedoman instruksional. Yang A, pedoman kurikulum meliputi yang pertama, latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga, pendidikan yang menjadi sasaran, personal, bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi bahan pelajaran. Yang kedua, silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan, yakni skop, artian, ruang lingkup, dan urutan penyajiannya. Desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi bahan, dan strategi instruksionalnya. Yang kedua, pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha mengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Selanjutnya, tentang evaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Contohnya dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting adalah yang pertama, mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan tersebut yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus, mungkin tak perlu kurikulum diganti seharusnya. Akan tetapi dapat senantiasa diperbaiki dan disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini. Yang kedua, tentang desain evaluasi. Desain evaluasi
menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan dianalisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau sekelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan dalam proses pengembangan kurikulum. Peran guru menurut saya lebih banyak dalam tataran kelas. Yang pertama, dalam administrasi kurikulum, yang pertama implementer. Guru berperan dalam mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan peranannya, guru hanya menerima kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementator, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disesuaikan atau disusun. Yang kedua, adapters. Adapters adalah guru berperan lebih dari sebagai pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developers. Developers merupakan guru yaitu berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi, serta sesuai dengan pengalaman belajar. Yang keempat, researchers, yaitu peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya. Sebagai guru dalam pelaksanaan peran, guru sebagai peneliti harus memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai kompetensi kurikulum. Sekian hasil dari presentasi saya. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.